kita menemukan Ganjar mendapatkan dukungan 18,1%, ini seimbang dengan Prabowo di 17,6%. Selamat datang kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kita akan masih melanjutkan diskusi dan presentasi hasil survei SMRC, hasil survei terbaru SMRC, dan kali ini kita akan membahas tentang prospek Presiden 2024 dan telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas. Apa kabar Mas Abbas? Kabar baik, Mas Sediman. Ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mendiskusikan tentang hasil-hasil survei, hasil-hasil temuan survei kita, mungkin Mas Abbas bisa ngasih sedikit latar belakang, pengantar, kenapa survei ini dilakukan dan apa pentingnya bagi publik untuk tahu prospek Presiden 2024 dan juga sedikit tentang metodologi. Silakan Mas Abbas. Baik, terima kasih. SMRC secara rutin melakukan survei opini publik nasional untuk melihat situasi politik, ekonomi, keamanan nasional, dan juga kita ingin melihat bagaimana arah dukungan masyarakat terhadap partai politik dan tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden Indonesia di 2024. Dan kita tahu memang pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, gitu. Tetapi kita tahu bahwa banyak survei opini publik nasional yang dirilis sudah menyebut sejumlah nama yang dinilai potensial menjadi calon presiden. Dan pada survei kali ini pun kita sudah menguji bagaimana kecenderungan dan preferensi pemilih nasional pada saat survei ini dilaksanakan. Nah, kita tahu menurut Undang-Undang Dasar 45 hanya partai politik yang berhak mengajukan calon presiden. Oleh karena itu pada survei kali ini kita juga menguji tokoh-tokoh utama dari partai politik yang potensial maju sebagai calon presiden. Oleh karena itu kita secara spesifik menguji bagaimana elektabilitas pimpinan-pimpinan partai politik tersebut, lalu seberapa kompetitif mereka ini dibanding calon-calon dari non-partai politik. Lalu kita juga ingin mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang bisa menjelaskan elektabilitas calon-calon presiden tersebut. Dan itulah alasan utama mengapa kita melakukan survei opini publik pada 13 sampai 20 Maret saat ini. Metodologi yang digunakan di dalam survei opini publik kali ini, yakni multi-stage random sampling, adalah gold standard di dalam survei-survei opini publik yang selama ini dilaksanakan di Indonesia. Sampelnya diambil dari populasi penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau secara sudah menikah gitu ya, pada saat survei dilaksanakan. Dan dari total populasi itu kita pilih 1.220 responden dengan respons rate sekitar 84%, artinya yang berhasil diwawancarai dengan baik selama survei ini dilakukan itu 1.027 orang. Nah, pada responden sebanyak itu, margin of error yang kita tentukan itu sebesar 3,12% dengan tingkat kepercayaan 95%. Responden dipilih melalui wawancara tatap muka, gitu, dan quality control sebanyak 20%. Kita cek ulang pada total sampel yang sudah diperoleh, dan hasil dari quality control itu kita menemukan tidak ada kesalahan yang berarti, dan data itulah yang kemudian kita olah. Oke. Survei ini sangat representatif dibanding populasi, dan itu juga salah satu cara kita memvalidasi sampel kita dengan cara membandingkan sampel yang sudah kita acak dengan populasi real menurut data BPS. Dari hasil validasi itu kita menemukan bahwa populasi dibanding sampel itu seperti cermin, sangat mirip, itu tidak perbedaan berarti, baik dari sisi gender, desa kota, usia, agama, dan etnik. Lalu kita juga lihat di profil demografi responden ini,
berdasarkan distribusi penduduk di provinsi. Nah, kita melihat proporsi sampel itu sangat mirip dengan proporsi populasi di 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu kita meyakini sampel yang kita miliki ini mencerminkan populasi real di seluruh Indonesia. Representatif lah begitu ya, Ya, Mas Abbas. sangat representatif. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hasil survei, Mas Abbas. Mas Abbas tadi di pengantar menyatakan bahwa salah satu yang ingin dilihat ini adalah calon-calon potensial untuk presiden. Dan kita tahu bahwa sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung mulai dari tahun 2004, itu rekrutmen politik tidak hanya dari satu sumber. Rekrutmen kepemimpinan nasional maksud saya, tidak hanya dari partai politik. Tentu saja partai politik masih menjadi sumber utama, tapi mulai muncul sumber-sumber lain untuk rekrutmen kepemimpinan nasional, dari pengusaha misalnya, atau dari birokrasi, atau sekarang yang sedang marak itu dari kepala-kepala daerah. Nah, dari berbagai macam sumber ini kita menyaksikan ya banyak sebetulnya tokoh-tokoh potensial. Nah, bagaimana cara yang seharusnya dilakukan untuk menjaring calon-calon dari berbagai sumber itu, Mas Abbas, untuk kepemimpinan nasional? Baik, dalam survei ini kita memahami bahwa yang bisa menjadi calon presiden itu harus memperoleh dukungan dari partai politik. Gitu. Maka yang pertama kita harus mengamati pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh inti dari partai-partai politik tersebut. Tetapi dalam pengalaman terakhir demokrasi di Indonesia juga kita menemukan ternyata tidak mesti ketua partai yang bisa maju sebagai presiden, dan ternyata pada pemilu 2014 yang lalu Presiden Jokowi bukan ketua partai tapi bisa dicalonkan dan menang. Maka kita harus berusaha merancang model pengukuran yang inklusif supaya tidak hanya tokoh-tokoh pimpinan partai politik yang bisa kita baca, tetapi juga tokoh-tokoh non partai politik atau pengusaha atau kepala daerah yang tidak terafiliasi partai politik, atau tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh militer. Jadi sangat mungkin terbaca. Nah, cara kita adalah dengan membuat simulasi semi terbuka yang inklusif. Jadi kita tentu saja bisa menawarkan sejumlah nama yang kita ajukan kepada responden, tetapi juga kita memberikan kesempatan kepada responden untuk menambah nama lain yang tidak ada di dalam daftar kita. Dengan demikian, jika ada tokoh-tokoh potensial menurut masyarakat tetapi tidak masuk di daftar kita, tetap akan terbaca lewat survei ini. Nah, di dalam survei ini bagaimana Mas Abbas petanya dalam semi terbuka itu? Tapi saya kira sebelum Mas Abbas mengutarakan hasil survei, saya ingatkan kepada para penonton untuk mensubscribe kanal YouTube SMRC ini, kemudian like, kasih komen, dan share ke masyarakat luas sana biar informasi dari forum kita ini semakin tersebar ke masyarakat. Silakan Mas Abbas. Oke, kita langsung masuk pada simulasi semi terbuka. Ini mencakup 43 nama tokoh yang banyak diperbincangkan di tingkat nasional. Tapi juga kita memberi kesempatan kan kepada masyarakat untuk menyebut nama-nama lain. Nah, dalam simulasi semi terbuka yang dipilih sebagai presiden bila pemilihan dilaksanakan pada saat survei dilakukan, kita menemukan Ganjar mendapatkan dukungan 18,1%, ini seimbang dengan Prabowo di 17,6%. Berikutnya Anies Baswedan 14,4%, lalu Ridwan Kamil 3,9%, AHY 3,5%, lalu masih ada Ibu Megawati 3,1%, ada juga Ahok 3%, dan nama-nama lain di bawah 3%. Dan yang belum tahu atau tidak menjawab sekitar 13,7%. Nah, kita mencatat tren dalam setahun terakhir ini
bahwa dukungan kepada Ganjar Pranowo itu naik dari 8,8% pada Maret 2021 menjadi 18,1% pada Maret 2022. Nah, pada periode yang sama, Anies cenderung menguat dari 11,2% menjadi 14,4%. Sementara Prabowo cenderung melemah dari 20% menjadi 17,6%. Nah, ada catatan untuk Ganjar dalam hal ini. Nah, meskipun Ganjar mendapat dukungan yang kuat, kenaikan dukungan pada Ganjar tidak berlanjut dalam 3 bulan terakhir. Nah, elektabilitas Ganjar ternyata cenderung stagnan dari 19,2% pada Desember 2021 menjadi 18,1% pada bulan Maret 2022. Lalu dalam setahun terakhir, Sandiaga Uno juga cenderung melemah dari 5% pada bulan Maret 2021 menjadi 2,9% pada Maret 2022. Sementara dukungan untuk Ridwan Kamil, AHY dan Khofifah tidak banyak berubah, dan perubahan yang kita catat itu masih di bawah 1%. Oke, baik. Tadi Mas Abbas menyebut bahwa Undang-Undang Dasar kita menetapkan bahwa yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai-partai politik. Nah, karena itu mungkin kesempatan pertama untuk calon-calon presiden itu datang dari partai-partai politik itu. Nah, bagaimana peta dukungannya jika yang maju adalah elit atau tokoh atau pemimpin partai politik? Memang menurut Undang-Undang Dasar hanya partai yang bisa mencalonkan presiden. Oleh karena itu wajar saja kalau partai mencalonkan tokohnya sendiri. Lalu bagaimana kemungkinan hasilnya jika Pilpres hanya diikuti oleh pemimpin partai saat ini? Nah, kita membuat simulasi tertutup dengan 10 nama yang berisi pemimpin atau elit partai politik. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 10 nama ini, Prabowo mendapat dukungan terbanyak sebesar 42,2%, disusul AHY 12,5%, lalu Muhaimin Iskandar 6,1%. Sementara Surya Paloh baru memperoleh 4,6%, kemudian Puan Maharani 3,9%, Airlangga Hartarto 3,2%. Nama-nama lain seperti Ahmad Saihu, Zulkifli Hasan, Salim Segaf Al-Jufri, dan Suharto Monoarfa masih di bawah 2%. Dan masih ada sekitar 24,5% yang belum tahu atau belum menentukan pilihan. Ini ingin menunjukkan bahwa jika pemilihan hanya diikuti oleh ketua-ketua partai atau elit-elit partai, Prabowo Subianto yang paling berpeluang gitu ya? Ya, betul. Sampai saat ini belum ada tokoh pimpinan partai politik yang mendekati elektabilitas Prabowo Subianto. Dan sementara demikianlah jika pemilu dilakukan saat ini dan beliau-beliau itu yang maju, maka Prabowo punya peluang besar untuk menang. Oke, Mas Abbas, salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh jurnalis, juga masyarakat atau publik, itu adalah tentang pasangan calon. Ya, mereka sudah tahu ada di berbagai survei, ada 3 orang yang berada di papan atas begitu ya. Tapi bagaimana dengan pasangan? Dan ini saya kira pertanyaan tentang bagaimana menentukan pasangan ini pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan satu pasangan calon presiden itu dan calon wakil presiden? Ya, kalau kita lihat chemistry politik dari partai-partai yang ada saat ini, maka kita mencatat kemungkinan maksimal hanya 3 pasangan. Ya. Selain karena soal chemistry, juga karena presidential threshold yang cukup tinggi, sekitar 20%. Nah, kita mencatat ada beberapa faktor penentu yang memungkinkan koalisi itu terbentuk. Nah, pertama ideologi. Nah, kita mencatat jika ideologi ini penting, maka besar kemungkinan partai yang dinilai paling kuat sebagai partai kebangsaan dan partai yang dinilai sebagai
partai yang paling kuat membawa ideologi keislaman itu paling sulit untuk bertemu. Oke. Dalam hal ini PDIP dan PKS mungkin paling kecil kemungkinannya berkoalisi pada tingkat nasional, meskipun paling mungkin juga pada tingkat lokal seperti di pilkada. Sementara partai-partai lain di antara dua partai tersebut nih dapat saling berkoalisi baik dengan PDIP maupun dengan PKS. Oke. Yang kedua terkait komunikasi antar elit partai. Kita mencatat ada beberapa partai yang tak mudah berkomunikasi karena alasan yang lain selain alasan ideologi, lebih karena suasana kebatinan antar pimpinan partai itu, misalnya antara PDIP dengan Partai Demokrat, dengan Partai Nasdem juga antara Partai Nasdem dengan Partai Gerindra misalnya. Nah, karena itu kemungkinan kita melihat PDIP ini tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat maupun atau dengan Partai Nasdem. Sementara Partai Nasdem sendiri mungkin tak bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra. Kemudian faktor ketiga ini soal partai tiga besar nasional saat ini. Kita mencatat ada PDIP, Golkar, dan Gerindra. Kemungkinan masing-masing partai ini menuntut kadernya untuk menjadi nomor satu atau minimal jadi nomor 2. Oleh karena itu kita melihat kemungkinan Prabowo, Puan, atau Pak Erlangga akan maju baik untuk posisi nomor 1 maupun untuk posisi nomor 2. Lalu yang keempat kita mencatat soal intensitas atau keinginan kuat untuk menjadi memiliki kader maju sebagai calon nomor 1. Nah, dalam hal ini Partai Gerindra. Partai Gerindra sangat berharap Pak Prabowo maju jadi calon presiden karena sangat intens menyuarakan itu, dan memang itu alasan paling kuat bagi pemilih juga untuk bisa mendukung Partai Gerindra jika Pak Prabowo maju sebagai calon presiden. Yang kelima, pertimbangan elektabilitas calon. Nah, kita mencatat dalam berbagai survei nasional kita, secara konsisten Prabowo, Ganjar, dan Anies ini berada pada urutan 3 teratas. Jadi sangat mungkin mereka akan dilirik untuk posisi nomor 1. Nah, berdasarkan pertimbangan 5 faktor itu, maka kombinasi antara kelimanya mungkin bisa melahirkan 3 poros calon, yakni poros koalisi PDIP Gerindra, lalu poros Golkar, dan poros Nasdem Demokrat. Calon pasangan mereka adalah Prabowo Puan, Ganjar Airlangga, Anies dan AHY. Nah, bisa juga dibalik misalnya karena Airlangga ketua partai, Airlangga menjadi nomor 1, lalu Ganjar menjadi nomor 2. Nah, sekarang bagaimana dukungan kepada pasangan-pasangan tersebut jika pemilihan diadakan sekarang? Nah, ini yang menarik dari temuan survei kita di slide berikutnya. Berikut simulasi 3 pasangan yang dipilih sebagai presiden, wakil presiden bila pemilihan dilaksanakan saat ini. Jika Anies berpasangan dengan AHY, lalu Ganjar berpasangan dengan Airlangga, lawan Prabowo berpasangan dengan Puan, maka kita menemukan bahwa pasangan Anies AHY mendapatkan dukungan 29,8%, seimbang dengan Ganjar Airlangga dengan dukungan 28,5%, dan pasangan Prabowo Puan dengan dukungan 27,5%, yang belum tahu sekitar 14,3%. Lalu jika Airlangga menjadi capres berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya, dalam simulasi pilihan terhadap 3 pasangan ini, kita menemukan bahwa pasangan Airlangga Ganjar hanya mendapat 22,6%. Ini kalah oleh pasangan Anies AHY yang didukung 32,3%. Lalu sementara pasangan Prabowo Puan meraih dukungan 29%, yang belum tahu 16,1%. Jadi ada penurunan ya suara terhadap Airlangga Ganjar atau Ganjar Airlangga ketika yang menjadi presiden adalah Airlangga Hartarto. Betul. Jika Ganjar yang jadi calon presiden dan Airlangga menjadi wakilnya, dukungannya jauh lebih baik dan relatif masih berimbang sebetulnya dengan Anies, AHY maupun Prabowo dengan Puan.
Oke, Mas Abbas, kita lanjut terhadap temuan yang lain tentang yang biasa juga dibicarakan oleh publik adalah tentang popularitas masing-masing calon. Bagaimana sekarang keadaannya tentang popularitas ini? Apakah masyarakat kita semakin tahu calon-calon yang ada atau bagaimana? Oke, baik. Ini penting kita catat bahwa elektabilitas yang kita lihat tadi dalam simulasi semi terbuka dan juga simulasi pasangan dengan asumsi ada 3 pasangan calon yang maju di Pilpres itu ternyata ditentukan oleh popularitas dan laikabilitas mereka. Nah, kita mencatat tokoh-tokoh yang berada di urutan teratas itu punya tingkat popularitas yang berbeda-beda. Oke. Dan juga punya tingkat kedisukaan yang berbeda-beda. Dari total yang kenal tersebut. Nah, kita mencatat di dalam teori perilaku pemilih bahwa kemungkinan masyarakat menentukan pilihannya itu ditentukan selain karena kenal juga seberapa suka. Oleh karena itu kita perlu menguji seberapa baik kualitas pengenalan mereka, dan kita juga berikutnya kita akan uji juga apakah faktor pengenalan ini punya efek terhadap prospek keterpilihan calon-calon tersebut. Oke. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kita menemukan bahwa sejauh ini Prabowo Subianto dikenal oleh hampir semua pemilih, 97% popularitasnya. Sayangnya kurang diikuti oleh sikap suka pemilih. Jadi hanya 73% dari total yang kenal. Lalu setelah Prabowo kita juga mencatat Anies Baswedan juga sudah dikenal luas oleh pemilih sekitar 87%. Tapi yang suka kepada Anies itu baru 75%. Oke. Nah, seperti Anies, ini kita juga mencatat Sandiaga Uno termasuk sebagai tokoh yang dikenal luas oleh pemilih. Ini karena beliau sudah maju sebagai calon wakil presiden dulu, sehingga beliau sudah dikenal oleh sekitar 81% pemilih dan cukup disukai. Nah, beliau sekitar 84% dari yang kenal itu suka. Lalu kita juga melihat sejumlah nama dengan tingkat kedikenalannya yang relatif lebih rendah dari 3 nama tadi, di bawah 80% ini, tapi kedisukaannya relatif lebih tinggi dari mereka. Nah, kita melihat misalnya Ganjar Pranowo baru dikenal 69% pemilih, tetapi disukai oleh 81% diantaranya. Lalu Khofifah baru dikenal 49%, tetapi disukai oleh 80% pemilih diantaranya. Dan Ridwan Kamil itu dikenal oleh 65% pemilih dan disukai oleh 84% dari total yang kenalnya. Dan kita melihat bahwa memang kuantitas dan kualitas dari popularitas masing-masing tokoh ini tentu berimplikasi terhadap elektabilitas mereka. Kita akan lihat pada temuan kita yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh dari nama-nama yang memperoleh dukungan teratas sejauh ini, kita melihat bahwa tingkat kedikenalan Ganjar dalam setahun terakhir ini naik cukup signifikan dari 54% pada Maret 2021 menjadi 69% pada Maret 2002, naik sekitar 15%. Dan menurut hemat kita, kenaikan inilah yang menjelaskan mengapa elektabilitas Ganjar juga naik dalam setahun terakhir dari 8,8% menjadi 18,1%. Nah, sayangnya kita juga menemukan bahwa awareness terhadap Ganjar Pranowo ini dalam 3 bulan terakhir tidak mengalami banyak perubahan. Dari 67% pada Desember 2021 menjadi 69% pada Maret 2022. Oleh karena itu, elektabilitasnya pun dalam 3 bulan terakhir ini cenderung stagnan
dari 19,2% menjadi 18,1%. Intinya ada efek dari pengetahuan publik yang tidak bertambah banyak ini terhadap stagnasi. Ini menarik sekali. Intinya adalah bahwa pengetahuan publik ini, awareness publik terhadap tokoh ini berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Nah, kira-kira Mas Abbas, kalau kita memperkirakan pengetahuan publik sudah cukup merata di antara terhadap semua calon, apa yang akan terjadi? Bagaimana petanya? Ya, ini saya kira penting bagi pemilih untuk aware bahwa faktor popularitas ini berpengaruh terhadap prospek elektabilitas. Untuk itu kita mencoba melakukan analisis selanjutan terhadap 3 nama yang selalu berada di urutan teratas dalam berbagai survei terkini. Mereka adalah Prabowo, Ganjar, dan Anies. Asumsinya begini, bahwa pada hari H nanti kemungkinan pemilih akan tahu 3 nama ini. Karena jumlah calon sedikit dan sama-sama sudah melakukan sosialisasi secara masif. Oleh karena itu kita perlu ajukan pertanyaan dalam hal ini. Dalam pengetahuan seorang pemilih seperti ini, seperti saat ini, seperti yang seimbang misalnya, siapa yang akan mereka pilih sebagai presiden dari 3 nama tersebut, dan kalau pilpres dilakukan pada saat survei dilakukan. Nah, hasilnya cukup menarik, saya kira, karena pada kelompok warga yang tahu ketiga tokoh, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies, Ganjar ternyata unggul atas Prabowo dan Anies. Nah, bahkan dalam setahun terakhir ini trennya kita lihat dukungan dalam simulasi semi terbuka kepada Ganjar ini naik dari 16,1% pada Maret 2021 menjadi 27,5% pada Maret 2022. Dukungan kepada Anies juga naik dari 11,9% menjadi 17,1%. Nah, sementara dukungan kepada Prabowo cenderung melemah dari 15,2% menjadi 13,6%. Oleh karena itu, jika popularitas mereka kenal, maka jika popularitas mereka sama, maka dapat disimpulkan peluang Ganjar Pranowo memenangkan kompetisi dengan Prabowo dan Anies itu terlihat sangat besar. Ya, memang sangat berbeda ini Mas Abbas ya. Dari tadi semi terbuka kepada semua populasi atau kepada semua sampel itu dukungan terhadap Ganjar Pranowo 18,1%, tapi pada responden yang tahu ketiga calon itu melonjak menjadi 27,5%-nya. Itu menarik sekali temuannya. Oke Mas Abbas, salah satu hal lain yang juga penting kita lihat adalah dukungan massa partai, terutama dalam hal ini PDI Perjuangan. Arah dukungannya ini menarik untuk kita lihat, karena kita tahu bahwa partai ini adalah partai terbesar saat ini, pemenang pemilu, kemudian menjadi partai yang satu-satunya bisa mencalonkan presiden, lalu kemudian juga partai yang dideteksi di dalam survei-survei yang paling besar kenaikannya dibanding dengan hasil pemilu 2019. Nah, kira-kira dukungan massa PDIP terhadap calon-calon ini bagaimana? Ya, saya kira ini yang tadi sudah disinggung bahwa faktor dukungan dari massa pemilih PDIP ini sangat besar terhadap Ganjar Pranowo. Nah, kita tahu selain karena pemenang pemilu 2019 yang punya tiket untuk bisa mencalonkan di 2024 nanti, sampai sejauh ini dalam berbagai survei PDIP masih berpotensi menjadi pemenang pada pemilu 2024. Karena itu kita melihat bahwa arah dukungan massa pemilih PDIP ini akan sangat menentukan prospek kemenangan calon-calon presiden nanti. Lalu bagaimana dukungan massa pemilih PDIP ini terhadap calon-calon presiden? Nah, kita menemukan bahwa Ganjar Pranowo sejauh ini adalah capres yang paling banyak didukung oleh massa pemilih PDIP.
Dalam setahun terakhir, dukungan massa PDIP kepada Ganjar ini naik dari 20,1% pada Maret 2021 menjadi 34,2% pada Maret 2022. Ya. Namun, dalam 3 bulan terakhir, dukungan massa PDIP kepada Ganjar ini cenderung stagnan, ya, dari 36,7% pada Desember 2021 menjadi 34,2% pada Maret 2022. Oke, terima kasih banyak Mas Abbas. Saya kira ini akhir dari diskusi dan presentasi rilis kita tentang prospek Capres di 2024. Terima kasih banyak. Saya Saidiman Ahmad undur diri.